Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap terima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini masih tetap bisa kami rasakan. Tuhan, dengan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman yang kami akan dengar. Tuhan Bapa, siapkan hati dan pikiran kami Bapa dalam mengikuti peribadahan ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membaca nats firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang sejati. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan pengharapan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan nats firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat firman Tuhan ini yang ingin disampaikan kepada kita, agar kita dapat memahami dan mengerti
tentang kebenaran firman Tuhan sebagai kita menjadi orang Kristen. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena begitu banyak persoalan yang menyebabkan kita menjadi iman kita lemah kepada Yesus Kristus. Yang membuat itu semua adalah masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu, sebagai manusia yang sangat membutuhkan pertolongan untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi semua problema dan tantangan-tantangan yang menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mengetahui hal ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Dan pada saat itu dia sedang berada di penjara, akan tetapi dia masih tetap menyampaikan berita tentang Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pada saat itu juga mereka sedang bertumbuh di dalam iman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat di Kolose pada saat itu juga sedang mengalami pertumbuhan iman. Namun pada saat itu juga mereka sedang menghadapi ancaman-ancaman, ajaran-ajaran yang menyesatkan oleh berbagai paham dan praktik-praktik keagamaan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat diajak untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, agar manusia tidak jatuh ke dalam ajaran-ajaran yang sesat yang akan mengombang-ambingkan mereka ke dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam surat ini Paulus juga ingin menegaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan mendengar keadaan mereka, jemaat ada di Kolose. Dan juga Bapak Ibu, Paulus dan Timotius tidak berhentinya berdoa untuk pertumbuhan iman mereka, agar mereka mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mengetahui kehendak Tuhan, jika ada pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sudahkah kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan, mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dari sini Paulus menerangkan tentang doa. Karena doa merupakan sebuah napas kehidupan bagi umat Kristiani. Karena dengan melalui doa, Allah dapat bekerja dengan sangat luar biasa, dengan segala kuasanya untuk selalu menyertai kita umatnya. Paulus mengambil pandangan tentang doa, karena menurut Paulus, doa merupakan bukan saja untuk kepentingan diri kita sendiri. Paulus menunjukkan bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya, terutama bagi mereka yang iman yang belum kuat. Dengan pemahaman ini, kita sebagai orang Kristen harus lebih sering lagi berdoa untuk diri kita, begitu juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam surat ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia ingin mengajarkan juga tentang karena oleh pengharapan yang sudah sampai atau yang sudah pernah kita dengar melalui Injil, maka semuanya itu akan berbuah dan berkembang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
Kemudian juga agar jemaat yang ada di Kolose kiranya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dengan arti meninggalkan kebiasaan hidup yang buruk yang pernah dilakukan, agar mereka layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dalam suratnya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, "Ketahuilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kamu mendapatkan hikmat daripadanya dalam segala hal. Memiliki iman yang kuat sebagai penerapan hidup baru di dalam Kristus." Setelah itu mendengar dan menerima pesan Injil yang diberikan melalui Epafras, di mana orang-orang Kolose bertumbuh dengan iman, kasih, dan pengharapan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Kolose, begitupun kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena senantiasa memberikan kehidupan yang kekal ketika kita bisa menerima Yesus Kristus. Dari sini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga tidak pernah berhenti untuk memberikan kebahagiaan dan rasa syukur untuk mengetahui bahwa orang-orang yang ada di Kolose bertumbuh dengan iman, harapan, dan berdasarkan Injil. Jemaat Kolose bertumbuh dengan luar biasa. Akan tetapi Rasul Paulus ingin jemaat di Kolose tidak pernah puas dengan kehidupan yang baru yang mereka peroleh. Jadi Rasul Paulus tidak hanya ingin jemaat yang ada di Kolose untuk menumbuhkan jemaat di Kolose saja, tetapi juga untuk sepenuhnya mau mengajak agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang Kristus juga perlu tahu lebih banyak tentang Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan yang kita jalani, dengan segala tantangan di dalam kehidupan kita yang setiap hari dan bergantian tantangan kita hadapi Bapak Ibu. Dari sini jemaat Kolose tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar harus mengetahui dan menghayati kasih karunia dari Allah. Begitupun juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya di dalam jemaat Kolose kita, firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat di Kolose, tapi ini juga untuk mengajarkan kita di dalam kehidupan kita pada masa saat ini, di mana kita juga harus menumbuhkan iman kita dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah domba-domba, karena kita adalah penerus. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dan memahami dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal dan menghayati kasih karunia Allah adalah merupakan langkah awal dan dasar dari pertumbuhan iman Kristen. Orang Kristen akan merasa sulit untuk bertumbuh tanpa mengetahui kasih karunia dan kehidupan Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah kasih karunia yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan menggerakkan kita menuju kehidupan yang terang. Atau kasih karunia yang mengarahkan kita dari kehidupan yang kelam menuju hidup yang baru di dalam Tuhan. Setelah mengetahui kasih karunia Tuhan dan benar-benar hidup di dalamnya, maka semua itu, pemahaman itu akan membuat orang Kristus dan kita dapat menyadari apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan akan menciptakan kehidupan yang layak dan berkenan kepadanya. Maka dari itu kiranya jemaat di Kolose dan kita Bapak Ibu hendaklah hidup sebagai umat yang kudus
dan layak mendapatkan bagian dari kerajaan terang Allah. Karena yang mendapatkan bagian dari kerajaan Allah adalah orang-orang yang menuruti perintah dan mengetahui kehendaknya, serta melakukan segala hal yang diajarkan Allah itu nyata kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita untuk merenungkan dan belajar mengenai apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah karena telah berkenan untuk selalu menyertai di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, sehingga kita dapat memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa, karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita mendapatkan penebusan, keselamatan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak menyia-nyiakan tentang kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, melainkan berita kebenaran firman Tuhan ini kiranya berakar dan bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Juga apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kiranya kita dapat membagi berita sukacita tentang firman Tuhan ini juga terhadap orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita, supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang sama seperti yang kita rasakan. Dengan melalui kita, mereka juga ingin belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena setiap orang yang tahu kehendak Tuhan di dalam hidupnya akan beroleh hikmat dan pengertian, serta akan merasakan keselamatan daripadanya dan dapat masuk menjadi bagian dari kerajaan terang Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu belajar untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dengan nyata di dalam kehidupan kami, agar kami Bapa layak mendapatkan bagian dari kerajaan terang-Mu. Ajari kami, bimbing kami, agar kami menjadi manusia yang lebih kuat. Kiranya kami dapat menumbuhkan iman kami akan percaya kepada-Mu Bapa, karena Engkau akan selalu senantiasa menjaga, memelihara, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat hari ini. Kiranya Engkau memberkati, mengajari, dan membimbing kami setiap hari lepas hari Bapa. Ini kami berserah ke dalam tangan-Mu, jadilah pada kami seperti yang Kau ingin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.